Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ai wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al-hadits. Rabbana ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan mahruma. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha abwabul khair wat taisir wa tughlaqu biha abwabus syarri wat ta'sir wa yakunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam terus kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini Ustaz akan menyampaikan beberapa hal yang mana kaitannya dengan kalimah-kalimah thayyibah. Diawali dengan yang namanya kalimah, kurang lebihnya itu terbagi dua. Ada kalimah thayyibah, ada juga kalimah sayyi'ah. Namun baik kalimah thayyibah ataupun kalimah sayyi'ah itu harus sesuai apa? Sesuai waktu dan tempatnya. Artinya walaupun kalimah tersebut termasuk ke dalam kalimah yang thayyibah, apabila tidak dilafazkan atau diucapkan di waktu yang tidak tepat atau di tempat yang tidak seharusnya, maka kalimah tersebut tidak termasuk kalimah thayyibah. Dalam arti kurang dalam segi keutamaannya, fadilahnya. Contohnya seperti apa, Tad? Contohnya seperti kalimah assalamualaikum. Misalnya seperti kalimah assalamualaikum. Assalamualaikum itu kalimah thayyibah yang thayyibah, yang baik.
tidak sayyi'ah. Tapi ketika kalimah salam tersebut digunakan tidak pada waktunya, maka mengurangi keafdolan, mengurangi keutamaannya. Seperti kita misalkan mengucap salam ketika kita misal lagi ngantri di jamban, sambil ngetok-ketok pintu kita bilang assalamualaikum. Nah, itu kalimah thayyibah yang tidak tepat tempatnya atau waktunya, tidak tepat. Atau bahkan bukan hanya kalimah-kalimah thayyibah, hal apapun yang kita lafazkan, zikir ataupun kita baca Quran, itu kan kalimah thayyibah, tapi tidak tepat pada waktunya, maka itu mengurangi keutamaan. Seperti kita membaca Al-Quran, pasti kalimah-kalimah yang diucapkan, kalimah yang terlontar ketika membaca Al-Quran adalah kalimah thayyibah. Namun karena waktunya, misal ketika tilawah itu ketika azan berkumandang, tentunya itu waktu yang tidak azan. Azannya gimana? Azannya ketika azan sedang berkumandang, kita mendengarkan dan juga kita menjawab azan tersebut. Walaupun membaca Al-Quran itu hukumnya berpahala, tetapi mengurangi keutamaan ketika pelaksanaannya itu dilaksanakan ketika azan sedang berkumandang. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu kalimah thayyibah al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya banyak keutamaan yang ada pada lafaz al-basmalah ini. Di satu riwayat disampaikan qala ba'duhum kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Kullu amrin dzibalin, jadi setiap perkara yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai keunggulan, la yubda'u, tidak diawali, fihi, di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, lafaz al-basmalah, fahuwa aqta, maka perkara tersebut terputus. Terputus apa? Terputus keberkahannya. Jadi segala hal kebaikan, apalagi ibadah, ketika tidak diawali dengan al-basmalah, tentunya hal tersebut mengurangi keutamaan dari ibadah tersebut. Apalagi kalau kita mengacu kepada keterangan Imam Syafi'i, diterangkan ada keutamaan di mana peribadahan itu harus diawali dengan basmalah. Karena basmalah itu termasuk ke dalam rukun dalam surat Al-Fatihah. Itu seperti surat Al-Fatihah. Artinya ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah tapi tidak membaca basmalah, maka dihukumi tidak sah menurut kalangan Imam Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain, Imam Maliki dan lain sebagainya. Seperti itu. Kullu amrin dzibalin yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi segala hal diawali dengan bismillah. Nah, di sini ada dzibalin. Nah, ada lafaz kullu amrin dzibalin. Artinya sesuatu pekerjaan yang dianggap baik, dianggap utama. Artinya apa? Artinya ketika ada pekerjaan tetapi di luar kebaikan atau peribadahan, itu maka tidak boleh diawali dengan bismillah. Misalkan ada seorang, ada seorang pencuri misal, mau nyuri, itu nggak usah tuh bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak ada tuh, nggak jadi, ibadahnya nggak jadi tuh. Karena apa? Di luar dari dzibalin, di luar dari pekerjaan yang utama.
atau yang baik gitu ya, yang baik intinya. Disunahkan ketika baca basmalah, sebagian ulama mensunahkan sebelum bismillah kita disunahkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Jadi membaca basmalah sunnah, tetapi ketika kita hendak membaca basmalah maka disunahkan sebelum basmalah tersebut at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya utamanya ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, semisalnya kita ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru lanjut membaca. Seperti itu. Kemudian lafaz selanjutnya yaitu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sama diucapkan ketika melakukan kebaikan. Cuman ada yang banyak yang keliru ketika bahasan hamdalah ini. Kenapa? Karena lumrahnya kebiasaan kita itu diawali dengan basmalah. Contoh satu acara, misal kita jadi MC, basmalah. Kemudian ketika selesai acara pembawa acara suka bilang kita akhiri dengan hamdalah. Padahal di satu keterangan itu berurut antara basmalah dan hamdalah. Artinya itu di awal sebelum pekerjaan kebaikan tersebut kita lakukan. Singkatnya seperti kita mau jadi MC atau mau khutbah, itu pasti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun tidak mengurangi keutamaan. Tidak mengurangi keutamaan ketika hamdalah tersebut diucapkan di akhir. Namun lebih afdol lagi ketika kita mengucapkannya di awal. Sunnah basmalah, sebelum basmalah itu disunahkan untuk ta'awudz. Jadi urutannya itu ta'awudz, al-basmalah, kemudian alhamdulillah, baru mulai. Dan ini pun menjadi pembeda jika tidak hanya diucapkan basmalahnya saja, tetapi diniatkan di dalam hati. Pekerjaan yang baik kemudian diniatkan dalam hati. Seperti itu. Sebagian ulama menerangkan perbedaan antara adat dan ibadah itu tergantung niatnya. Jika tidak dibarengi dengan niat, maka itu hanya adat saja. Seperti kita itikaf, berdiam diri di masjid, kita niatkan, kita basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu jadi ibadah. Tetapi ketika tidak niat, tidak bismillahirrahmanirrahim, itu hanya akan jadi pekerjaannya saja, duduk di masjid saja, tanpa ada poin pahala. Ada poin kebaikan, tapi tidak ada poin pahalanya. Dalam arti mengurangi keutamaan, sekali lagi ya, bukan berarti tidak baik, mengurangi keutamaan. Kemudian untuk kalimah thayyibah selanjutnya, ini sering diucapkan oleh umumnya orang-orang ketika bertemu atau masuk ke ruangan. Nah, itu sama, yaitu ucapan assalamualaikum. Pendeknya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ucapan salam. Tapi sekali lagi balik ke poin yang awal Ustaz sampaikan, di mana kalimah thayyibah pun harus diucapkan sesuai dengan waktu
dan tempatnya. Artinya tidak sembarangan juga. Tidak sembarangan kita pasang assalamualaikum aja, gitu kan? Pasang ucap assalamualaikum aja. Padahal misal afwan ya, ke non muslim misalkan assalamualaikum. Nah, secara umumnya mereka tidak tahu, dan kalau tidak tahu tentunya tidak akan menjawab. Gitu. Sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. Seperti itu. Banyak hal yang dibahas tentang salam, tentang assalamualaikum. Artinya banyak keterangan-keterangan yang dibahas terkait utama dan tidak utamanya pengucapan salam. Seperti contoh, kita masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Nah, itu asalnya memang seperti itu. Tapi di kitab, karena lupa tuh kitab namanya, Duratul Nasin kalau nggak salah. Di kitab itu disebutkan ketika salam ke satu majelis misal, tapi majelis itu sedang fokus membahas satu bahasan, maka menurut kitab tersebut itu ahsannya tidak dulu salam kecuali bahasan materinya itu sedang dijeda. Artinya ketika guru sedang menjelaskan, kita tidak memotongnya dengan salam. Kenapa? Karena ditakutkan guru tersebut misal tersinggung atau malah membuyarkan konsentrasi. Nah, intinya mengganggu talim tersebut. Jadi diutamakan izin saja, permisi saja untuk ikut pengajian. Banyak hal yang dibahas tentang salam. Itu salah satunya. Dan di kitab Tankih, kitab hadis diterangkan salamnya seseorang, ucapan salamnya seseorang itu dianjurkan untuk tidak dijawab ketika ucapan salamnya itu diawali dengan kata-kata yang lain. Jadi kalau hadisnya itu kurang lebih tidak ada kalam sebelum salam. Jadi tidak ada kalam sebelum salam. Artinya apa? Salamlah dulu yang paling utama, kemudian baru kalam. Tidak kalam dulu baru salam. Ada keterangan di sana nyebutkan, udah jangan dijawab aja. Karena apa? Karena kalam dulu. Tidak mendoakan dulu baru kalam. Gitu. Banyak hal yang dibahas. Kemudian yang terakhir ini tentang Masya Allah, Subhanallah dan lain sebagainya. Astagfirullah, innalillahi. Nah, banyak lah, masih banyak. Kesimpulan dari kalimah-kalimah tersebut, tentunya kita tidak boleh menjudge seseorang itu misal salah mengucapkan gitu, keliru mengucapkan, ini mah bukan waktunya ngucapin itu misalkan, gitu kan. Kita tidak boleh menjudge. Kenapa? Karena dari hatinya itu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah tersebut, itu hatinya ma'rifatullah, hatinya ingat kepada Allah, zikrullah, hatinya ingat kepada Allah. Jadi jangan gampang kita menyalahkan. Seperti contoh yang ini ya, yang artinya masih samar-samar, seperti kita melihat langit yang indah misal, Masya Allah, misalkan seperti itu. Tapi kemudian kita tahu misal itu harusnya itu bukan Masya Allah tapi Subhanallah, dan kita langsung menjudge orang yang tadi itu, kamu salah itu ngucapin itu, harusnya Subhanallah. Sedangkan niat dalam hatinya itu adalah berzikir kepada Allah. Jangan sembarangan menjudge seseorang, kecuali kita misal mendapat kabar duka, misal diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, misalkan telah meninggal siapa,
Kemudian ada orang yang bilang alhamdulillahirabbil alamin. Apakah salah? Tentunya tidak. Tapi ketika pengucapan tersebut terdengar oleh orang-orang yang awam, maka itu akan timbul fitnah. Wah, kenapa nih orang diumumkan si A meninggal malah alhamdulillah. Atau sebaliknya, diucapkan dikabari berita yang baik malah innalillah. Secara awamnya, umumnya gitu, itu tidak tepat gitu. Namun tidak ada tidak ada keterangan yang itu salah gitu, nggak ada. Jadi ketika misal ada kabar kayak tadi telah meninggal Bapak A, B, C, D, alhamdulillah, sah-sah saja, silahkan untuk diucapkan misal atau diniatkan di hati, silahkan saja. Tetapi jangan sampai pengucapan itu terdengar orang-orang yang belum mengetahui ilmu agama, sehingga yang timbul nanti adalah fitnah. Karena yang namanya fitnah itu luar biasa pengaruhnya kepada kehidupan kita. Itulah banyak kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang tentunya kita bisa belajar, kita bisa cari tentunya dengan media-media yang sekarang yang luar biasa. Namun tentunya kita tidak boleh lepas dengan yang namanya guru. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu, misal kita kan punya fasilitas HP, laptop dan yang lainnya. Jangan sampai ketika kita mencari ilmu di pakai alat tersebut, kita tidak menanyakan lagi gitu. Tidak menanyakan lagi kepada guru-guru kita. Sedangkan yang namanya informasi di dunia maya itu belum tentu kebenarannya, belum tentu, walaupun mengatasnamakan ulama misalnya, kola siapa. Alangkah baiknya ketika kita mencari ilmu, kita coba pahami, kemudian kita diskusi sama guru-guru kita. Insya Allah di sana kita mendapat jawaban terbaik, dan kita juga mendapat poin silaturahmi dengan guru-guru kita, sehingga timbulnya keberkahan ilmu dan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Yang udah hadir saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Kurang lebih ada 13 orang. Dan Ustaz berdoa mudah-mudahan yang masih di rumah ini berapa orang lagi? 30-an ya, 30-an. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di sini, bisa belajar bareng di sini, bisa kegiatan bareng-bareng di sini. Ya, sisanya nih kelas 10 masih banyak. Bisa tunggu di tanggal 28, 29. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk thalab ilmu di Asyifa. Cukup sekian mungkin dari Ustaz. Kurangnya mohon maaf sekali lagi. Barakallahu lakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.